Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawar Ghazali, semester 3B, akan mengerjakan tugas fikih muamalah. Dan yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah, yakni Bapak Dadang Hermawan MHI. Baik, saya akan menerangkan tentang manfaat dan ruang lingkup muamalah dalam Islam. Manusia hidup di dunia sebagai makhluk sosial. Jadi dalam menjalani hidupnya mereka harus berinteraksi dengan manusia lain, bahkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Manusia membutuhkan aturan-aturan yang mengatur urusan dunia. Aturan-aturan Islam itulah yang dipelajari di fikih muamalah. Muamalah dalam Islam bersifat sebagai hukum dan aturan yang mengatur tata cara memenuhi kebutuhan jasmani manusia dengan cara yang benar menurut syariat Islam. Dalam Islam, jual beli bisa menjadi tidak sah bila tidak memenuhi syarat dan rukun akad jual beli. Maka dari itu, kita harus mempelajari apa yang syarat dan rukunnya agar transaksi jual beli yang kita lakukan sah. Nah, di sini manfaat belajar muamalah dalam Islam. Banyak bagai manfaat yang bisa didapat bila kita belajar tentang fikih muamalah dalam Islam. Salah satunya adalah memudahkan kita untuk mengetahui hukum-hukum fikih tanpa perlu menghafalkan permasalahannya satu persatu. Manfaat keduanya yaitu membantu penentuan hukum kontemporer atau baru dengan mudah bila kita menguasai kaidah-kaidah fikih. Manfaat yang ketiga adalah mengetahui keindahan syariat Islam dari kaidah fikih. Kita juga dapat mengatasi masalah yang ada sekarang ini dengan mudah bila mengetahui kaidah-kaidah fikih. Fikih muamalah lebih berfokus pada urusan dunia, terlebih lagi jual beli. Jadi bila kita mempelajari muamalah ini, kita akan belajar masalah usaha atau bisnis, bagaimana kita menjalankan toko dengan syariat Islam. Ruang lingkup pembahasan muamalah dalam Islam. Muamalah menurut fikih ada dua macam, yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Dalam arti luas, fikih muamalah dapat dikatakan aturan Allah yang mengatur masalah hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Sedangkan dalam arti luas, muamalah merupakan kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan sesuatu yang bermanfaat menggunakan cara-cara yang sesuatu aturan Islam. Ruang lingkup muamalah sendiri meliputi muamalah adabiyah atau muamalah yang dilihat dari pelaku ataupun subjeknya. Nah, muamalah ini membahas tentang akad, harta, hak dan juga pembagiannya. Sedangkan ruang lingkup yang kedua adalah muamalah madiyah atau muamalah yang dilihat dari sisi objeknya. Muamalah madiyah ini mengatur tentang jual beli, kerjasama, gadai, syirkah, tanggungan atau jaminan, utang piutang, pemindahan utang, gugatan, sembayar dan lain-lain. Ihyaul mawat atau menghidupkan tanah yang mati dan masalah kontemporer lainnya. Nah, muamalah dalam Islam memiliki peranan yang sangat penting karena muamalah berisi tentang aturan-aturan dan hukum sesuai syariat Islam yang mengatur tentang urusan dunia. Dalam kehidupan sehari-hari seperti memenuhi kebutuhan jasmani, kita butuh yang namanya aturan agar kita dapat tidak memberikan akibat buruk. Islam juga mengatur hukum jual beli dengan berbagai syarat dan rukun untuk menghindari mudarat dan kerugiannya. Nah, baik. Jadi kesimpulannya, kita harus mempelajari fikih muamalah karena itu adalah kebutuhan kita sehari-hari untuk jasmani kita, untuk berdagang, jual beli. Nah, itu ada aturan-aturannya.
Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.